Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan like. Apa itu senyawa organik? Senyawa organik adalah senyawa molekuler dengan kandungan utama dalam senyawa tersebut adalah atom karbon dan atom hidrogen. Bahasan atom karbon inilah yang dapat membentuk suatu senyawa menjadi senyawa organik. Hal unik dari atom karbon adalah kemampuannya untuk mengikat atom karbon lain dengan menghasilkan rantai atau cincin dengan panjang yang beragam. Beberapa unsur memiliki kemampuan terbatas untuk membentuk rantai atau cincin seperti atom karbon. Hanya atom karbon yang dapat melakukan hal ini dengan sejumlah atom lain seperti oksigen, nitrogen, dan belerang melalui ikatan tunggal atau ikatan rangkap. Contohnya itu adalah senyawa organik yang ada dalam tubuh manusia adalah glukosa atau monosakarida, asam amino, dan lemak. Yang kedua, ada senyawa anorganik. Sebelumnya telah kita bahas di atas unsur penyusun utama pada senyawa organik adalah C dan H. Tidak semua senyawa organik yang mengandung atom C merupakan senyawa organik. Ada beberapa senyawa yang mengandung atom C tetapi dikategorikan ke dalam senyawa anorganik. Contohnya itu senyawa CO2, CO, CaCO3, dan HCN. Contohnya, senyawa organik yang ada dalam tubuh manusia adalah air dan mineral lainnya. Pada dasarnya, mineral yang dimaksud merupakan senyawa ion sehingga jika senyawa ini dilarutkan di dalam air, maka akan terurai menjadi ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Contohnya, garam natrium klorida kita larutkan dalam air maka akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Kemudian Ca3PO42 yang terdapat pada tulang dan gigi apabila terurai akan menjadi ion Ca2+ dan PO43-. Senyawa anorganik dalam tubuh manusia yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai oksida karbon dan asam lambung. Karbon monoksida merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan bersifat racun. Gas ini akan terbentuk jika karbon atau hidrokarbon dibakar dengan oksigen yang terbatas dan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna. Sisa oksigen yang ada akan membakar CO untuk menjadi CO2. Pada keadaan oksigen berlebih, CO dibakar untuk menghasilkan CO2. Gas CO dapat terikat kuat dengan atom besi. Dalam hemoglobin, protein pembawa oksigen dalam sel darah merah. Karena hemoglobin memiliki afinitas yang lebih besar untuk CO dibandingkan dengan O2. Bahkan, konsentrasi CO yang kecil dalam darah dapat mengubah sebagai besar. Ikatan hemoglobin oksigen yang disebut oksihemoglobin menjadi ikatan CO yang disebut karboksihemoglobin sehingga merusak kemampuan hemoglobin untuk membawa O2 ke jaringan tubuh. Setelah mempelajari berbagai senyawa organik dan anorganik, setiap senyawa kimia tentunya memiliki nama spesifik untuk membedakannya dari senyawa yang lain. Untuk memudahkan pengenalan nama dan mencegah kesimpang siuran dalam memberi nama senyawa kimia. Membuat suatu aturan penamaan, aturan IUPAC dalam penamaan senyawa kimia dibedakan untuk senyawa anorganik dan senyawa organik. Aturan tata nama pada senyawa anorganik dapat dijabarkan
sebagai berikut. Yang pertama ada senyawa ion. Senyawa ion adalah senyawa yang terdiri atas kation atau atom yang melepas elektron atau ion positif, dan anion, atom yang menangkap elektron atau ion negatif. Pada umumnya, kation merupakan ion logam dan anion merupakan ion non-logam. Kation dari unsur logam diberi nama sama dengan unsur logam tersebut. Contohnya, ion natrium, ion kalsium, dan ion perak. Jika logam dapat membentuk kation dengan muatan berbeda, jumlah muatannya ditulis dengan angka Romawi dalam tanda kurung setelah nama unsur logam itu. Contohnya itu seperti ion besi dalam kurung 2 Fe2+, ion besi 3 dalam kurung Fe3+. Kation dari unsur non-logam umumnya memiliki akhiran ion. Contohnya itu ion amonium NH4+, dan ion hidronium H3O+. Anion monoatom diberi nama dengan akhiran ida pada unsur tersebut. Contohnya itu seperti ion hidrida, ion oksida, ion nitrida, dan ion fluorida. Anion poliatom yang mengandung unsur oksigen atau oksoanion diberi nama dengan akhiran at ataupun it. Akhiran at digunakan anion poliatom yang memiliki atom O lebih banyak dibanding anion dengan akhiran it. Contohnya itu ion nitrat, ion nitrit, ion sulfat, dan ion sulfit. Anion yang diturunkan dari penambahan H+ pada oksoanion diberi nama dengan menambahkan awalan hidrogen atau hidrogen. Contohnya itu ion hidrogen karbonat, ion hidrogen fosfat. Senyawa ion dapat berupa senyawa basa maupun garam. Rumus senyawa ion ditentukan oleh perbandingan muatan kation dan anionnya. Rumusnya yaitu AX+ ditambah dengan BY- menghasilkan AyBX. Senyawa molekul terdiri unsur-unsur non-logam. Pada bagian ini, tata nama senyawa molekul yang akan dibahas hanya untuk senyawa molekul biner, yaitu senyawa molekul yang hanya terdiri dari dua jenis unsur berikut. Berikut aturan penamaan senyawa molekul biner. Penamaan yang pertama, nama dari unsur yang terletak lebih kiri pada sistem periodik unsur ditulis terlebih dahulu sebagai unsur pertama. Pengecualian untuk senyawa yang mengandung oksigen dan klorin, bromin, dan atau iodin. Semua halogen kecuali fluorin, oksigen ditulis sebagai unsur terakhir. Contohnya itu HBr, BCl3, PCl5, CS2, NO, Cl2O, L2O5, OF2. Jika kedua unsur berada pada golongan yang sama, maka unsur pertama adalah unsur yang terletak lebih bawah pada golongan dalam sistem periodik unsur. Contohnya itu ClF3, LF5. Aturan ketiga yaitu unsur terakhir diberi akhiran ida. Contohnya itu hidrogen fluorida dan hidrogen sulfida. Yang peraturan keempat yaitu jumlah atom dari masing-masing unsur menentukan awalan bahasa Yunani yang dipakai untuk penulisan nama senyawa molekul. Awalan mono tidak digunakan untuk unsur pertama. Contohnya itu nitrogen monoksida, dan nitrogen pentaoksida. Nitrogen oksida, karbon monoksida,
dan karbon disulfida, fosforus pentaklorida, sulfur tetrafluorida, iodin monobromida. Yang ketiga ada asam. Berdasarkan definisi asam oleh Arrhenius, senyawa asam adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Pada umumnya, asam dapat terionisasi dalam air menjadi ion H+, dan anion yang disebut sisa asam. Penamaan senyawa asam dimulai dari kata asam, diikuti dengan nama anion sisa asam. Contohnya yaitu asam klorida, asam fluorida, asam sulfida, asam sianida, asam karbonat, asam sulfat, dan asam perfluorat. Tata nama senyawa organik cenderung lebih kompleks dibanding tata nama senyawa anorganik. Penamaan senyawa organik tidak hanya tergantung dari rumus kimianya, namun juga sangat bergantung pada struktur kimia senyawa. Dalam mempelajari senyawa organik, seringkali ditemui senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, namun memiliki struktur kimia berbeda yang dikenal dengan istilah isomer. Penentuan tata nama bertujuan untuk menghindari adanya ambiguitas dalam senyawa, khususnya senyawa organik, di mana kita tahu bahwa senyawa organik memiliki banyak turunan dari setiap macam gugus. Fungsinya, pada umumnya penamaan senyawa organik ditentukan pertama kali dengan melibatkan gugus fungsi yang menjadi prioritas utama. Selanjutnya, melihat rantai dan cabang dari senyawa tersebut. Cara penamaan senyawa organik yang sederhana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Rumus struktur dan nama eupriknya. Gugus fungsinya itu terdiri dari alkana, keton, alkena, alkohol, dan aldehida atau alkanal. Penamaan senyawa organik hidrokarbon, yakni senyawa yang hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen, dapat dipelajari pada materi hidrokarbon. Dalam materi tersebut, secara khusus akan dibahas senyawa-senyawa hidrokarbon alifatis seperti alkana, alkena, dan alkenat. Pada senyawa-senyawa alkohol, eter, aldehid, keton, asam peroksid, ester, dan haloalkana akan dibahas pada materi senyawa turunan alkana. Penamaan benzena dan senyawa-senyawa turunannya akan dibahas pada materi benzena dan turunannya. Inilah pembahasan dari senyawa organik dan anorganik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terus belajar dan lebih semangat lagi, dan semoga bisa dipahami materinya serta tata namanya. Terus belajar agar kita semua dapat menuju kesuksesan bersama. Mohon maaf apabila masih ada kata yang belum sempurna, karena di sini saya juga masih belajar. Inilah sekilas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mampir di video saya. Semoga ilmunya bermanfaat.